Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini cuacanya lumayan bagus ya, jadi saya bangun tidur itu ngelihat cahaya matahari masuk dari jendela kamar saya. Terus saya lihat tanaman-tanaman saya udah pada numbuh dan wah seneng banget guys. Oke, di video kali ini saya pengen cerita sama kalian, berbagi cerita sama kalian tentang cerita-cerita atau kejadian-kejadian menyedihkan pada saat kita punya anak spesial, tapi itu bisa diambil positifnya. Nah, mungkin cerita-cerita ini bisa bikin kalian agak ketawa, agak lucu juga kalau dipikir-pikir, dan iya juga sih itu bisa kita ambil positifnya. Jadi selama kita mengambil sesuatu dari positif, malah jadi menyenangkan, malah jadi ayah gitu. Jadi kita senyum-senyum sendiri. Oke, dilihat ya guys, disimak. Halo? Halo guys. Oh iya, Rio mau cerita. Oke. Sudah selesai Rio? Halo? Ya. Oke, guys, cerita dimulai dari cerita yang pertama, dibuka sama Rio barusan ya guys. Jadi pertama itu rumah nggak pernah bisa rapi. Nah, jadi kalau di rumah itu saya memang nggak bisa rapi. Jadi kalau contoh Rio sama anak sama papinya sama Michelle lagi pergi, misalnya saya beresin rumah bisa rapi. Dan pada saat mereka baru pulang, baru berapa 1 menit, 2 menit, 3 menit udah langsung berantakan lagi. Itulah kalau punya anak spesial seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir positifnya apa ya? Ya saya jadi gerak terus gitu loh guys. Jadi saya badannya itu nggak istirahat gitu. Jadi banyak bergerak, jadinya lebih sehat ya guys. Gitu. Nah, kalau kedua itu pada saat kita ke mall ke mall itu nggak pernah bisa jalan santai seperti orang lain. Kalau misalnya orang-orang ke mall jalan santai, lihat-lihat baju segala macam. Kalau saya turun dari mobil itu saya udah pegang tangan Rio, udah ngikutin Rio, bawa-bawa Rio, dan Rio yang mengatur langkah kita mau kemana guys. Kadang dia pengen berhenti, pertama-tama itu dia lebih senang masuk ke elektronik, elektronik kayak tempat elektronik gitu. Dia liatin AC, liatin kulkas, terus liatin apa lagi yang dia suka, dia TV kayak gitu. Nah, habis dari situ dia baru naik ke atas, terus jalan, kita ngikutin, terus dia pilih makan dulu, misal makannya suka ramen atau apa, jadi ngikutin Rio aja gitu kemana-mana. Nah, setelah itu dia pengen main ke playground. Jadi setiap kali kita ke mall itu yang ngatur itu Rio, dan tahapannya itu Rio sudah tahu gitu, dia kemana dulu. Dan pada saat kita ajak pulang itu susah banget guys, kita narik Rio dan diliatin orang-orang dong. Nah, yang ketiga, kalau playdate, jadi kan saya tuh suka so-soan karena sekolah Rio itu di sekolah yang biasa, anak-anak normal. Jadi Rio berteman dengan anak-anak normal seperti biasa. Nah, cuman saya tuh suka so-soan, pengen ikut playdate juga sama teman-teman. Pengen di bayangan saya itu saya bisa ngobrol sama ibu-ibu yang lain dan Rio bermain sama teman-temannya. Dan kenyataannya guys, ya itu dia, Rio itu pada saat playdate saya harus temenin dia karena dia itu kan lari kemana-mana. Misalnya dia main ke playground gitu ya, dianya lari kemana-mana. Nah, saya harus ikutin. Kalau nggak diikutin, nah dia bisa hilang kan kayak gitu. Nah, jadinya teman-teman saya pada ngobrol, saya jagain Rio, jatuhnya ya nggak bisa. Tapi dengan begitu saya jadi terhindar dari bergosip ya guys, karena saya kan sibuk jagain Rio, jadi udah nggak bergosip. Dan positifnya saya jadi lebih banyak deket sama Rio seperti itu. Nah, yang keempat itu kan kalau dari sekolah suka ada acara field trip ya. Nah, untuk field trip itu kadang bayangan saya, oh ya nanti Rio di bus duduk gitu sama saya gitu. Tapi ternyata yang terjadi di bus itu dia bolak-balik sana sini. Tapi guru kan udah tahu dan teman-temannya udah pada ngerti juga. Dan pada saat sampai ke waktu itu kita pernah ke Taman Safari, bukan Taman Safari, ke apa sih yang di Pacific Place itu, tempat main anak-anak. Nah, di situ jadinya saya yang ngikutin Rio kemana-mana itu bolak-balik karena Rio nggak mau baris kan. Rio keluar dari barisan terus pergi ke tempat yang dia mau pergi. Nah, positifnya di sini saya jadi, ya itulah, saya selalu bergerak dan jadi lebih sehat dan dan saya jadi nggak belanja ya guys. Coba kalau misalnya Rio bisa ditinggal sama gurunya, mungkin di Pacific Place saya bisa belanja, ngeluarin uang banyak gitu. Nah, karena Rio nggak bisa ditinggal, gurunya minta saya untuk menemani dia, jadinya saya nggak bisa belanja dan uang hemat.
Nah, yang kelima itu kita nggak punya hiasan yang bagus di rumah. Jadi dulu waktu saya punya anak Michelle, saya tuh suka beli-beli barang yang bisa jadi hiasan. Karena kan Michelle tuh dia nggak terlalu suka berantakin barang, dan dia itu kayaknya anaknya lebih teratur ya. Nah, pada saat saya punya anak Ryu, jadi kalau misalnya punya barang itu cepet banget pecahnya. Contohnya handphone. Tapi kalau handphone saya tetap beli karena kan itu perlu ya guys. Jadi handphone itu udah beberapa kali tuh pecah karena memang sayanya itu kagetan, terus Ryunya itu suka teriak, suka ngagetin. Jadi baru kemarin aja tabletnya Michelle, Ryu sama Michelle lagi masak di bawah, masak apa gitu, saya lagi di atas, lagi ngecas tablet, lagi lihat sesuatu. Tiba-tiba Ryu teriak, terus pas saya mau taruh tabletnya jatuh dari tangan saya dan itu pecah. Tapi untungnya masih tetap bisa dipakai gitu. Nah, positifnya saya jadi ya itu lebih hemat, nggak banyak keluar uang, dan rumah jadi lebih gampang dibersihin, dan saya tidak perlu ngelap-ngelap perhiasan hiasan rumah ya guys. Dan saya juga saranin sama kalian yang punya anak spesial, sebaiknya dihindari deh perhiasan-perhiasan, maksudnya hiasan-hiasan rumah kayak kaca-kaca kayak seperti itu, karena selain itu membahayakan nantinya, terus rusak juga, bisa cepat pecah. Kita ngejaganya juga stres, jatuhnya kita jadi marah-marah guys kalau misalnya punya hiasan rumah terus pecah gitu ya. Mendingan udah nggak usah punya dulu deh gitu, sampai dia nanti besar, nanti juga akan ada saatnya dia bisa bisa lebih terkontrol geraknya. Dan sekarang kan belum bisa kadang tidak bisa mengontrol gerak, kadang dia nabrak apa jatuh gitu kan, kayak gitu ya guys. Ditunggu, sabar dulu sebentar gitu. Nah, terus yang selanjutnya, saya itu kan kalau ke sekolah nganter Ryu nyetir sendiri, nganter misal nyetir sendiri. Terus kalau misalnya saya jalan pulang dari sekolah, jemput Ryu misalnya jam 11 waktu Ryu zaman TK ya guys. Ryu kan terapi, abis dari terapi saya ajak Ryu pulang dulu ke rumah. Nah, itu setir itu sama dia dipegangin, dia nggak mau pulang. Jadi itu saya pas awal-awal stres dan teriak-teriak, saya nangis, Ryu kenapa sih kok kamu pegangin setir, ini bahaya, takutnya nabrak gitu, kayak gitu yang saya bilang sama Ryu. Tapi lama-lama karena memang itu sudah biasa terjadi sama saya sering digangguin sama Ryu saat nyetir, saya jadi lebih fokus dan saya jadi lebih lebih ahli menyetir, saya jadi expert gitu loh guys. Makanya teman saya kalau numpang di mobil saya lihat Ryu nggak mau pulang megang setir, "Yuk, lu nggak takut yuk?" gitu. Gue udah biasa gitu. Jatuhnya saya jadi lebih berhati-hati dan saya jadi lebih fokus dan lebih expert gitu guys. Expert. Nah, yang ketujuh, anak kita itu kan sering banget juga cranky ya guys, kayak tantrum gitu. Nah, kalau tantrum itu kadang kayak misalnya, sebenarnya tantrum itu kalau cranky yang saya bahas di video sebelumnya itu karena ada permintaan dia, keinginan dia yang kita nggak bisa ngerti gitu, makanya dia marah dan tantrum gitu. Nah, positifnya kita jadi lebih sabar ya guys, karena kalau misalnya kita nggak punya anak yang suka marah-marah, jatuhnya kita nggak terbiasa dengan itu. Pada saat lihat anak marah-marah kita jadi malah sedih gitu. Nah, kalau misalnya saya udah biasa lihat Ryu cranky atau gimana, jadi saya lebih sabar aja gitu, lebih ya emang Ryu kayak gitu, jadi menerima aja gitu. Yang kedelapan saya sempet ditegur di tempat umum karena kayak ya lagi makan gitu ya di restoran, saya bayar di restoran, saya makan di restoran, ditegur di tempat umum sama pelayan, "Bu, anaknya mainin ke air kolam, Bu, anaknya mainin mainin alat musik." Terus yang terakhir yang saya sampai masuk rumah sakit karena saya sakit hati, itu di tempat beli bakso. Ryu itu mainin alat musik, terus ada yang saya cerita waktu itu bikin saya sakit, bikin saya sedih banget, dan sampai sekarang masih inget. Saya dendam, bukan dendam ya, cuma saya saking sakitnya kali ya guys. Waktu itu si tukang musiknya, entah pelayannya atau apa, dia bilang, "Ya Bu, makanya dong harus ada pengasuh, harus ada yang ngasuh. Coba kalau misalnya ibu sendiri, jadinya ibunya repot gitu, mendingan ibu pakai pengasuh aja gitu, anaknya kan nggak mau diam gitu." Dia bilang gitu sama saya. Terus kesannya dia nyuruh saya cepet-cepet pulang dari tempat makan bakso itu karena Ryu nggak mau diam gitu. Terus saya pulang dan saya nangis waktu itu guys. Saya ngadu ke papinya Ryu terus papinya Ryu sempat telepon ke restoran bakso itu, terus restoran baksonya sempat minta maaf juga sih guys. Tapi dari situ saya jadi belajar merendahkan diri saya serendah-rendahnya, belajar rendah hati ya guys, karena ya dengan adanya Ryu justru saya ditegur sama pelayan. Dengan adanya Ryu saya banyak ditegur sama orang, sementara dulu sebelum punya Ryu gak ada yang negur saya, ada saya yang negur mereka gitu ya. Tapi saya jadi belajar rendah hati gitu, itu positifnya.
Nah terus yang selanjutnya, kalau makan di restoran itu nggak pernah bisa tenang, jadi kita buru-buru guys. Nah saya, Ryu, papinya Ryu juga kalau makan di restoran sama Ryu itu nggak bisa yang namanya makan itu dengan tenang ya guys. Pasti kita buru-buru, saya gantian. Jadi memang sih keharmonisan dalam keluarga itu agak berkurang karena kita nggak bisa makan bareng-bareng. Jadi kadang kita juga nggak bisa ngobrol saat kita bawa Ryu kemana-mana. Tapi positifnya ya di situ kita jadi apa ya? Jadi lebih lebih bisa membagi waktu gitu, bisa bagi tugas karena memang kondisi Ryu seperti ini. Jadi saya keluarga jadi bisa bagi tugas gitu. Oh sekarang tugas saya untuk jaga Ryu. Oh ya Sabtu Minggu Papi Ryu yang jaga Ryu. Jadi kita bisa bagi tugas. Nah malah kita jadi kerjasama dengan adanya Ryu. Kerjasama itu terbentuk seperti itu. Yang ke-10 itu saya nggak bisa liburan jauh naik pesawat bawa Ryu. Guys, saya punya impian saya itu, kalau saya udah bilang sama Michelle, mami pengen pergi ke Korea bawa Ryu. Kalau misalnya Ryu itu sudah ngerti gitu, nanti kita pergi ya ke Korea gitu. Saya tuh pengen banget saya pergi bawa Ryu naik pesawat jauh, dan saya bayangkan di sana kita jalan pakai tour gitu ya, lihat Ryu diem ngikutin perjalanan dengan baik. Wah itu indah banget gitu ya guys. Tapi sampai sekarang belum terlaksana dan kepotong juga sama pandemi ini. Awalnya Juni kemarin saya udah mikir mau ke Bali dulu nih, mau yang deket dulu deh ke Bali. Mungkin kalau kita coba dulu di pesawat seperti apa gitu. Nah bayangan saya sih mungkin di pesawat takutnya Ryu tiba-tiba nggak mau naik pesawat atau Ryu lari-lari di bandara karena bandara itu luas gitu. Nah ini positif yang bisa diambil dari sini, saya malah jadi bisa nabung uang yang buat liburan, malah bisa saya alokasikan untuk yang lain gitu guys. Nah terus yang terakhir guys, ini sebetulnya banyak banget ceritanya, cuman yang saya inget aja, yang paling saya inget ini kalau jalan di luar suka diliatin orang. Jadi saya tuh kalau di sekolah misalnya nganter Ryu sekolah, terus kan di pinggir-pinggir sekolah tuh ada warung-warung tempat beli bekal gitu ya. Di sana saya beli bekal, tapi Ryu itu kan bawa karet sorangan kata orang Sunda mah ya. Jadi dia suka lari sendiri, terus kitanya ngikutin dia, terus orang tuh ngeliatin kita, ya ampun tuh orang ngapain sih kejar-kejaran sama anaknya gitu kali di pikirannya ya. Nah itu sih diliatin orang guys, jadinya awalnya malu, sampai dulu juga saya agak malu, cuman pas saya pikir-pikir oh ya positifnya malah saya jadi lebih percaya diri sekarang. Jadi kalau diliatin orang udah biasa aja gitu guys, jadi terbentuk kepercayaan diri dalam diri saya ya gitu. Nah itu dia guys cerita-cerita saya pengen kalian juga berbagi dengan saya. Kalau misalnya kalian punya cerita yang bagus, cerita apa aja yang kalian bikin sedih tapi bisa diambil positifnya, tolong taruh di komen ceritanya apa aja, siapa tahu kita bisa sharing ya cerita-cerita itu, dan itu bisa memberikan efek positif sama diri kita, aura positif sama diri kita gitu, dan sama-sama menebarkan aura positif. Jadi sesuatu yang negatif kita buat jadi positif, yang nantinya bisa bikin hidup kita lebih menyenangkan dan bahagia gitu. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe channelnya dan di share. Thank you, bye bye.